Seorang jutawan mengikuti anak dari asisten rumah tangganya dan apa yang ia temukan membuatnya terguncang. Dimas Prasetya menghentikan mobil mewahnya ketika melihat Rangga Pradana mendorong sepeda tua yang syarat kayu bakar. Wajahnya kotor oleh debu tanah, lengan kurusnya bergetar menahan beban. Bocah 12 tahun itu seharusnya berada di sekolah pada jam tersebut tetapi justru ada di jalan tanah di pinggiran Cakung, Jakarta Timur, bekerja seperti orang dewasa. Setelan jas biru Dimas Prasetya tampak sangat kontras dengan rumah-rumah sederhana dan debu yang melekat di udara. Rangga Pradana bahkan tidak menyadari kehadiran majikan ibunya karena tetap fokus melangkah tanpa alas kaki, menjejak tanah dengan mantap dan bertekad agar tak sepotong kayu pun jatuh. Pada saat itulah Dimas Prasetya menyadari betapa ia selama ini tak tahu apa-apa tentang kehidupan nyata pegawainya dan dadanya terasa berat saat ia berdiri beberapa detik di tengah jalan tanah, mengamati Rangga Pradana berusaha menjaga keseimbangan di balik tumpukan kayu hingga tubuh kecilnya nyaris hilang di antara gelondongan. Bocah itu menarik setang, sepeda berderit, lalu mendorongnya dengan susah payah seolah itu hanya hari biasa. Dimas Prasetya menarik napas dalam-dalam, menutup pintu mobil, lalu berjalan mendekat dengan jas biru yang mencolok di tengah debu. Rangga Pradana baru menyadari kehadirannya ketika langkah berat itu mendekat lalu menoleh dengan ekspresi kaget yang muncul seketika. "Pak Dimas Prasetya?" Tanyanya terengah sambil menghentikan sepeda, matanya naik turun dari sepatu pantofel mengilap ke wajah serius. "Bapak tersesat?" Dimas Prasetya menggeleng. "Tidak, saya tidak tersesat, saya mengikuti kamu." Tangan Rangga Pradana mencengkeram setang lebih kuat, jari-jarinya yang kotor tanah menegang. "Ada apa dengan ibu saya, Pak? Ibu jatuh atau sakit?" Rasa takut pada ibunya mengalahkan rasa malu apapun. "Ibumu bekerja di rumah saya seperti biasa. Saya yang ingin tahu kenapa kamu ada di sini jam segini membawa kayu." Rangga Pradana mengalihkan pandangan ke jalan sepi. "Saya cuma membantu, Pak, tidak setiap hari, hanya kalau sempat." Dimas Prasetya menatap tumpukan kayu dari dekat. Beratnya jelas terlihat. "Sudah berapa kali bolak-balik hari ini?" "2, jawabnya pelan. "Ini yang ketiga." Suaranya menelan lelah. "Dan kamu dibayar berapa tiap perjalanan?" "Rp50.000, jawabnya tanpa ragu. "Kalau 4 kali jadi Rp200.000, lumayan buat rumah." Dimas Prasetya berusaha menjaga nada tetap datar meski amarahnya meningkat. "Siapa yang membayarmu?" Rangga Pradana menunjuk dengan dagu ke sebuah gudang kayu di Cakung beberapa meter di depan. "Pemiliknya? Dia potong kayu dan saya antar ke pelanggan di bawah sana." "Dekat kok?" Dimas Prasetya menilai jaraknya. "Tidaklah dekat untuk anak kecil mendorong beban sebesar itu." "Kamu 12 tahun, Rangga Pradana. Seharusnya kamu di sekolah sekarang." Bocah itu menarik napas panjang tanpa berani menatap. "Saya berhenti beberapa bulan lalu. Sering absen, kepala sekolah bilang saya bakal tinggal kelas lagi, jadi saya putuskan berhenti. Susah belajar kalau kepala penuh tagihan." Kejujuran polos itu menusuk Dimas Prasetya lebih dalam daripada keluhan orang dewasa manapun. "Ibumu tahu?" Rangga Pradana menggenggam setang hingga buku jarinya memutih. "Ibu kira saya sekolah siang. Saya berangkat pagi-pagi dengan ransel, mampir ke rumah teman, menitipkan buku di sana lalu datang bekerja," kata Rangga Pradana. Ibu jadi lebih tenang karena mengira semuanya baik-baik saja. "Jadi kamu berbohong padanya setiap hari?" tanya Dimas Prasetya tanpa nada keras namun tegas. Bocah itu akhirnya mengangkat wajahnya. "Kalau saya jujur, ibu akan meninggalkan semua pekerjaannya dan sibuk mencari jalan keluar. Dia sudah terlalu lelah. Saya lebih memilih ibu marah karena saya bolos sekolah daripada melihat ibu menangis karena tidak punya uang untuk membayar sewa kontrakan." Pikiran orang dewasa dalam tubuh anak kecil membuat Dimas Prasetya terdiam beberapa detik. Lalu terdengar teriakan dari arah gudang. Seorang pria kurus bertopi dengan janggut tipis menyandar di pintu sambil berteriak, "Hei bocah, cepetan, kayu itu tidak akan jalan sendiri." Dimas Prasetya menoleh. "Dia majikanmu?" Rangga Pradana mengernyit bingung dengan kata itu. "Dia hanya membayar per perjalanan, Pak." Pria itu berjalan mendekat sambil menyeka keringat dengan ujung kaos. "Bapak siapa?" tanyanya curiga sambil melirik mobil Dimas Prasetya. "Saya yang bertanggung jawab atas anak ini," jawab Dimas Prasetya spontan. "Saya ingin tahu kenapa ada anak kecil melakukan pekerjaan orang dewasa di sini." Pria itu mengangkat bahu. "Dia yang cari kerja. Saya cuma kasih kesempatan, daripada dia keluyuran bikin masalah, kan?"
Dimas Prasetya melangkah lebih dekat sambil menahan amarah. Pekerja anak juga masalah? Pria itu tertawa hambar. Ah Pak, kalau di lingkungan ini semua dipikir pakai hukum, tidak ada yang makan. Anaknya mau? Ibunya tidak protes? Saya bayar rapi? Semua untung? Rangga Pradana menatap mereka berdua dengan gelisah. Tolong jangan bertengkar. Pak, saya perlu tetap di sini. Kalau Bapak bikin ribut dia tidak akan mengizinkan saya kembali. Dimas Prasetya menatap bocah itu terpukul melihatnya membela. Orang yang mengeksploitasinya, ia mengambil dompet, menghitung uang lalu menyerahkannya kepada pria itu. Berapa yang masih terutang untuk hari-hari kerja anak ini? Pria itu cepat menghitung sambil melihat tumpukan kayu. Ini hari ketiga minggu ini, sekitar Rp150.000. Dimas Prasetya memasukkan 4 lembar Rp100.000 ke tangan Anton Prakoso. Ini Rp400.000. Anggap utangnya lunas dan kontraknya selesai. Anton Prakoso buru-buru menyelipkan uang ke saku. Kalau begitu tidak masalah, kalau Bapak mau dia kembali suatu hari tinggal bilang, saya selalu butuh tenaga. Dia tidak akan kembali, jawab Dimas Prasetya tegas, dan kalau saya tahu Anda merekrut anak-anak lain, saya akan kembali dengan orang yang paham hukum. Anton Prakoso tersenyum sini setengah hati lalu mundur. Baik, Pak, selamat siang. Ia berbalik dan masuk ke gudang sambil membanting pintu. Rangga Pradana masih tampak linglung. Bapak menghabiskan sebanyak itu untuk saya? Kenapa? Dimas Prasetya membantu meringankan beban sepeda. Karena hari ini saya melihat apa yang selama ini saya pura-pura tidak lihat. Ayo kita masukkan sepeda ini ke bagasi. Kamu tidak akan mendorong apapun lagi hari ini. Rangga Pradana memegang setang sementara Dimas Prasetya mengangkat bagian depan dan bersama-sama mereka memasukkan rangka tua ke dalam mobil. Kayu disandarkan rapi di tanah. Tapi uang hari ini, gumam bocah itu, saya mengandalkannya. Dimas Prasetya mengeluarkan beberapa lembar. Lagi, berapa yang kamu dapat kalau menyelesaikan hari ini? Rangga Pradana berhitung cepat, kalau satu perjalanan lagi sekitar Rp200.000. Dimas Prasetya menyerahkan uang lebih besar. Ini 2 kali lipatnya dan kamu tidak akan mengangkat sepotong kayu pun lagi. Bocah itu memegang uang dengan tangan gemetar tak percaya. Bapak tidak perlu melakukan ini. Saya perlu? Jawab Dimas Prasetya sambil membuka pintu penumpang. Masuk, kita pulang ke rumahmu untuk bicara dengan ibumu. Rangga Pradana kembali menatap jalan tanah itu dengan ragu. Kalau ibu tahu saya bekerja, dia pasti marah. Dimas Prasetya menjawab tenang namun tegas. Dia akan jauh lebih marah kalau mengetahui semuanya sendirian. Lebih baik mendengarnya dari kita berdua. Setelah beberapa detik bocah itu akhirnya masuk ke mobil. Menggeser tubuhnya yang kotor debu di jok berwarna terang dengan canggung. Hampir tidak berani bersandar karena takut mengotori. Dimas Prasetya menyalakan mesin, pendingin udara. Langsung bekerja dan kontras dengan panas di luar membuat Rangga Pradana merasa lega seketika. Di setiap persimpangan bocah itu menunjuk arah dengan kalimat singkat. Belok sini, kanan di depan, lurus sampai lapangan. Dimas Prasetya memperhatikan rumah-rumah yang semakin sederhana. Sebagian bata masih terbuka, jendela pecah ditutup papan, anak-anak berlarian tanpa alas kaki di trotoar sempit. Mereka berhenti di depan rumah rendah tanpa plester dengan cat lama yang memudar dan pagar besi kecil. Berkarat, Rangga Pradana turun cepat, berlari membuka pagar lalu memberi isyarat agar mobil masuk setengah ke pinggir jalan. Disinilah kami tinggal, katanya hampir berbisik. Dimas Prasetya mematikan mesin dan turun. Langsung menangkap kesan rapi meski serba kekurangan. Halaman tanah disapu bersih, kaleng bekas dipakai menanam tanaman yang terawat. Pintu ditutupi kain bersih seperti tirai darurat. Di dalam rumah ruangannya kecil namun tertata. Sofa usang ditutup spray bersih, meja tengah. Dari peti kayu, televisi tua di atas lemari rendah, aroma cairan pembersih memenuhi ruangan. Ibu selalu membersihkan rumah setiap akhir pekan, jelas Rangga Pradana. Katanya rumah boleh sederhana tapi harus bersih. Dimas Prasetya mengangguk. Ibumu benar. Ia melangkah ke dapur. Kulkas tua berdengung keras. Saat dibuka terlihat beberapa botol air, sisa nasi dalam wadah, 2 butir telur, sepotong kecil keju olahan murah, di rak sebelah mie kering patah dalam kantong terbuka. Di atas meja tersusun rapi setumpuk tagihan terlipat. Dimas Prasetya membuka satu persatu dan membaca surat peringatan pemutusan listrik PLN. Lalu surat pengosongan kontrakan dengan tanggal beberapa hari lagi. Angka besar di bawah membuat tenggorokannya tercekat. Rangga Pradana yang menyadari arah pandang itu menempel ke dinding dengan malu.
Saya sebenarnya bisa bayar setidaknya sebagian dari kayu itu. Gumamnya, tapi tidak tahu cukup atau tidak. Dimas Prasetya menoleh, kenapa ibumu tidak pernah bilang soal ini ke saya? Ibu tidak suka meminta apapun pada siapapun. Pak, katanya tidak enak berutang budi. Bocah itu menarik kursi dan duduk sambil menggosok lengannya. Sejak ayah pergi, semuanya makin sempit, cicilan tertinggal, sewa naik, banyak tagihan, lalu ibu ambil kerja bersih-bersih di kawasan lain malam hari selain kerja di rumah bapak. Tapi tetap saja ada bulan yang tidak cukup. Dimas Prasetya duduk di depannya. Lalu di mana ayahmu sekarang? Rangga Pradana mengangkat bahu. Terakhir menelepon katanya mencoba peruntungan di daerah pedalaman provinsi lain. Setelah itu tidak pernah kirim uang, cuma janji. Ibu menangis lama lalu berhenti. Katanya tidak bisa menunggu lagi. Dimas Prasetya mendengarkan dalam diam, menyadari betapa praktisnya bocah itu membicarakan penelantaran. Seolah hanya angka lain dalam hitungan bulanan. Apakah kamu merindukannya? Tanya Dimas Prasetya. Rangga Pradana berpikir sejenak sebelum menjawab, rindu. Tapi sepertinya saya lebih rindu melihat ibu saya tertawa. Waktu ayah masih ada dia masih punya harapan bahwa semuanya akan membaik. Sekarang yang dia bicarakan hanya tagihan. Setiap malam ibu membuka buku catatan kecil dan menghitung sampai larut. Beban situasi itu terasa semakin berat. Dimas Prasetya mengeluarkan ponsel dari saku dan melihat jam. Ia tahu Nadira Putri pasti sedang berada di rumahnya, mungkin menyelesaikan pekerjaan dapur. Ia sempat ingin langsung menelepon namun menarik napas panjang karena perlu memikirkan cara bicara dengannya. Sebelum sempat mengambil keputusan ponselnya justru berdering. Di layar tertera nama Nadira Putri. Ia mengangkat, Pak Dimas Prasetya. Maaf mengganggu. Bapak sudah pulang dan tidak melihat saya. Saya tadi di halaman menjemur pakaian anak-anak dan mendapati gerbang terbuka. Saya jadi khawatir. Kegelisahan dalam suara Nadira Putri terasa lebih kuat sekarang karena Dimas Prasetya sudah mengetahui kondisi rumah itu. Saya tidak di rumah, Nadira Putri. Saya sedang di rumah Anda. Di seberang sana hening beberapa detik. Di rumah saya? Ulangnya nyaris kehabisan napas. Ada apa, Pak? Rangga Pradana. Dia, Dimas Prasetya memotong dengan nada setenang mungkin. Rangga Pradana ada di sini bersama saya. Dia baik-baik saja. Saya ingin bicara dengan kalian berdua. Bisa datang sekarang? Sekarang? Tapi kamar tamu belum selesai saya bersihkan. Biarkan saja. Potong Dimas Prasetya lebih tegas. Semua saya tanggung. Panggil taksi online dan datanglah. Saya yang bayar. Nadira Putri tergagap kaget. Bapak yakin? Saya tidak pernah pulang di tengah jam kerja. Saya yakin. Datanglah tanpa takut. Ia menutup telepon sebelum penjelasan berlanjut. Rangga Pradana menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan cemas. Ibu datang? Tanyanya. Datang? Mungkin dia akan marah pada saya di awal. Tapi lebih baik dia marah karena kamu ingin membantu daripada mengetahui semuanya sendiri ketika sudah terlambat. Jawab Dimas Prasetya. Bocah itu terdiam sambil menatap tangan-tangannya yang lecet. Saya cuma tidak ingin. Ibu merasa gagal. Dia bekerja sangat keras. Dimas Prasetya menyela lembut. Kegagalan itu meninggalkan anak. Ibumu melakukan kebalikannya. Kamu dan ibu sedang berjuang bertahan dalam permainan dengan aturan yang tidak adil. Itu bukan kegagalan, itu ketahanan. Rangga Pradana tidak sepenuhnya memahami kalimat terakhir namun maksudnya sampai. Bapak marah karena saya bekerja diam-diam? Saya marah melihat anak kecil dieksploitasi dan marah pada diri saya sendiri karena dengan semua yang saya punya saya tidak pernah berhenti bertanya apakah ibumu butuh bantuan. Bocah itu menatapnya jujur. Ibu selalu bilang bapak majikan yang baik, bayar tepat waktu, memperlakukan dia dengan hormat, tidak pernah membentak. Katanya itu sudah lebih dari cukup. Dimas Prasetya merasakan rasa malu yang menusuk. Menghormati orang bukan kebaikan hati. Rangga Pradana, itu kewajiban, dan membayar. Tepat waktu tidak berarti saya adil. Baru hari ini saya sadar betapa banyak yang seharusnya bisa saya lakukan. Waktu berjalan lambat sampai mereka mendengar sebuah mobil berhenti di depan. Rangga Pradana mendekat ke jendela dan melihat ibunya turun tergesa-gesa masih mengenakan seragam kerja sambil memeluk tas di dada. Nadira Putri masuk terengah. Matanya menyapu ruangan hingga menemukan Rangga Pradana duduk di sofa dan Dimas Prasetya berdiri di ruang tamu. Rangga? Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ia berlari memeluk putranya sambil memeriksa seolah mencari luka.
lalu berbalik ke Dimas Prasetya dengan mata penuh air mata dan ketakutan. "Pak Dimas Prasetya, tolong maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia masih anak-anak. Kalau Rangga Pradana salah, potong saja gaji saya. Tapi jangan panggil polisi. Dia anak baik." Nadira Putri, "Berhenti," potong Dimas Prasetya sambil mengangkat tangan. "Dia tidak melakukan kesalahan apapun, yang salah justru saya." Nadira Putri terdiam kebingungan dengan kedua tangannya masih di bahu putranya ketika Dimas Prasetya berkata bahwa ia melihat Rangga Pradana hari ini bekerja mengangkut kayu untuk mendapatkan Rp50.000 per perjalanan. Melihat anak berusia 12 tahun melakukan pekerjaan orang dewasa demi mencoba membayar tagihan listrik PLN. Nadira Putri menutup mulutnya dan tangisnya pecah keras. Rasa malu karena kemiskinannya tersingkap begitu menyesakan. "Saya tidak tahu harus berbuat apa," isaknya. Ayahnya pergi, meninggalkan utang, sewa naik, saya kerja tambahan di akhir pekan, bersih-bersih malam hari, tapi tetap tidak pernah cukup. Saya tidak tahu Rangga Pradana bekerja. Saya kira dia di sekolah. Rangga Pradana memeluk pinggang ibunya. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu. Saya tidak tahan melihat ibu menghitung koin untuk membeli nasi." Dimas Prasetya menyaksikan ibu dan anak itu berpelukan di ruang sederhana tersebut. Cinta dan keputusasaan bercampur menyakitkan. Ia mendekat dan mengambil surat pengosongan kontrakan dari atas meja. "Ini berakhir hari ini," katanya sambil merobek kertas itu menjadi dua hingga suaranya menggema dalam sunyi. Nadira Putri menatap potongan kertas yang jatuh tanpa mengerti. "Tapi Pak, utangnya akan saya bayar," Dimas Prasetya berkata tegas, "dan kita akan menyelesaikan semua ini sekarang juga." Nadira Putri menggeleng putus asa. "Saya tidak bisa menerima. Ini terlalu banyak. Bagaimana saya mengembalikannya?" "Ini bukan pinjaman," jawab Dimas Prasetya. "Ini tanggung jawab saya. Selama 5 tahun Anda merawat rumah saya dengan gaji yang nyaris tidak cukup untuk bertahan hidup. Saya tidak pernah bertanya apakah itu cukup dan tidak pernah peduli pada kehidupan Anda yang sebenarnya." Ia berlutut di depan Rangga Pradana sambil meletakkan tangan di bahu kurus bocah itu. "Kamu berani, Rangga Pradana, mencoba memikul dunia demi menyelamatkan keluargamu. Tetapi tidak ada anak yang seharusnya melakukan itu. Mulai hari ini satu-satunya pekerjaanmu adalah belajar." Nadira Putri menangis dalam diam, air mata mengalir di wajah letihnya. "Pak Dimas Prasetya, saya tidak tahu harus berkata apa. Katakan bahwa Anda menerima bantuan saya dan membiarkan saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sejak lama," jawabnya sambil berdiri. Rangga Pradana menatap keduanya masih setengah tak percaya. "Bagaimana kalau Bapak berubah pikiran? Bagaimana kalau Bapak merasa kami menyalahgunakan?" Dimas Prasetya menatapnya mantap. "Jika saya berubah pikiran itu masalah saya, bukan kalian. Tapi saya tidak akan berubah karena hari ini saya belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada saya. Uang yang diam di ban tidak lebih berharga daripada seorang anak yang bisa belajar tanpa rasa takut." Nadira Putri bangkit perlahan, mendekat dan menggenggam tangan Dimas Prasetya dengan hati-hati. "Terima kasih," ucapnya dengan suara bergetar. "Selama ini saya berdoa agar Tuhan menjaga anak saya." Saya tidak menyangka jawabannya datang melalui majikan saya. Dimas Prasetya terharu. "Saya tidak sedang berbuat baik, Nadira Putri. Saya sedang mencoba melakukan hal yang benar." Rangga Pradana mendekat dengan ragu. "Bapak benar-benar akan membantu kami?" "Sungguh? Sungguh," jawab Dimas Prasetya. "Tapi saya perlu kalian percaya pada saya. Kita akan bicara lebih jauh, merencanakan masa depan, mungkin bimbingan belajar untukmu, Rangga Pradana. Saya punya beberapa kenalan dan bisa mengupayakan beasiswa." Mata bocah itu berbinar untuk pertama kalinya sore itu. "Bimbel? Iya, kalau kamu serius belajar, tapi tidak ada kerja berat dan tidak ada bolos." Rangga Pradana mengangguk kuat. "Saya janji tidak akan bolos lagi. Saya akan jadi murid terbaik di kelas." Nadira Putri mengusap rambut putranya dengan haru. "Ibu selalu tahu kamu mampu, hanya tidak tahu bagaimana memberi kesempatan itu." Dimas Prasetya mengambil ponselnya. "Besok saya akan ke Ban untuk melunasi semua tunggakan. Setelah itu kita ke sekolah Rangga Pradana untuk bicara dengan kepala sekolah tentang masa depannya," kata Dimas Prasetya. Rangga Pradana terdiam tanpa kata. "Bapak akan bicara dengan kepala sekolah?" "Ya, tentu. Kalau kamu punya potensi beasiswa saya ingin tahu bagaimana saya bisa mendukung, buku, les tambahan, apapun yang diperlukan."
Nadira Putri tampak seperti orang yang tersesat, seolah dipindahkan ke dunia lain. Saya tidak pernah membayangkan hidup kami bisa berubah sebesar ini dalam satu hari. Belum semuanya berubah, jawab Dimas Prasetya. Tapi hari ini adalah langkah pertama. Dan langkah itu dimulai ketika saya memutuskan untuk tidak pura-pura tidak melihat anakmu di jalan tanah. Itu, suara panci mendidih dari dapur menarik perhatian Rangga Pradana yang berlari memeriksa. Nasinya tidak gosong, katanya sambil tersenyum. Setidaknya malam ini kita makan tanpa takut listrik diputus. Dimas Prasetya memandangi pemandangan sederhana itu dengan dada tercekik. Ia tahu masih banyak yang harus dilakukan dan banyak percakapan sulit menanti. Juga tahu ia perlu meninjau ulang cara memperlakukan pegawai lain. Namun saat itu fokusnya hanya Rangga Pradana dan Nadira Putri. Ketika makan malam sederhana, siap Rangga Pradana bersikeras agar Dimas Prasetya makan bersama mereka. Hanya nasi dan telur, tapi dimasak dengan baik. Dimas Prasetya sempat ragu lalu menerima. Duduk di meja kecil itu dan berbagi hidangan sederhana menyentuhnya begitu dalam. Setiap suapan membawa makna lebih dari sekadar rasa. Setelah makan malam selesai, malam pun turun. Cahaya kuning ruangan menerangi wajah Nadira Putri yang lebih tenang dan tatapan penuh harap Rangga Pradana. Dimas Prasetya berdiri. Hendak pergi? Saya harus pergi sekarang. Ada beberapa hal yang perlu saya urus, tapi besok pagi saya mulai mengurus semua tagihan kalian. Nadira Putri mengantarnya ke pintu. Terima kasih sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Dengan bekerja seperti biasa, mendidik Rangga Pradana, dan menerima bahwa sesekali Anda juga pantas beristirahat dan dirawat. Jawabnya, Rangga Pradana mendekat dengan malu-malu. Bapak benar-benar akan kembali besok? Dimas Prasetya meletakkan tangan di bahu bocah itu. Ya, dan kita bahkan belum membicarakan satu hal penting yang saya rencanakan untukmu. Rangga Pradana mengerutkan kening penasaran. Apa itu, Pak Dimas Prasetya? Dimas Prasetya tersenyum dan memberi jeda sejenak sebelum menjawab. Bagaimana kalau selain kembali ke sekolah kamu mulai serius memikirkan untuk menjadi insinyur seperti yang selalu kamu impikan? Rangga Pradana terpaku beberapa detik memproses kata-kata itu. Insinyur? Profesi yang ia gambar di buku-buku tua pada malam-malam ketika lapar tak membiarkannya tidur. Karir yang terasa sejauh bintang. Bapak serius? Tanyanya dengan suara bergetar. Saya benar-benar bisa jadi insinyur? Dimas Prasetya menaruh kedua tangan di bahu bocah itu, merasakan tulang-tulang rapuh di balik kaos lusuh. Bukan hanya bisa, kamu akan menjadi insinyur, tapi kamu harus berjanji satu hal. Rangga Pradana mengangguk cepat dengan mata berbinar penuh harapan yang lama tak ia rasakan. Apapun itu, Pak Dimas Prasetya. Berjanjilah kamu akan belajar seperti belum pernah sebelumnya. Memanfaatkan setiap kesempatan, dan tidak menyerah saat rasa sulit. Bocah itu menelan ludah, mengangkat dagu dengan tekad yang bahkan mengejutkan Nadira Putri. Saya janji. Demi ibu saya janji. Dimas Prasetya tersenyum dan berdiri. Merasakan sesuatu berubah permanen di dalam dirinya. Kalau begitu, besok kita mulai. Saya bereskan semua tagihan kalian lalu kita ke sekolah bicara tentang masa depanmu. Nadira Putri mendekat sambil masih menangis. Air mata kini bercampur lega dan syukur. Pak Dimas Prasetya, saya tidak tahu bagaimana berterima kasih, bagaimana membalas semua ini. Balaslah dengan juga menjaga diri Anda sendiri. Jawabnya sambil untuk pertama kalinya menyadari betapa indahnya mata Nadira Putri meski diliputi lelah. Kamu menghabiskan hidupmu merawat orang lain. Sekarang saatnya ada seseorang yang merawatmu, kata Dimas Prasetya. Kata-kata itu menghunjam dalam keheningan hati Nadira Putri karena sudah lama sekali tak ada yang mempedulikannya hingga ia lupa rasanya dilihat sebagai manusia. Bukan sekadar tenaga kerja. Dimas Prasetya pun berpamitan dan melangkah ke malam hari namun pikirannya tak bisa berhenti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia merasa melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Melampaui angka di spreadsheet dan laba triwulanan, keesokan paginya ia bangun lebih pagi dari biasanya. Minum kopi sambil menghitung angka-angka yang ia lihat semalam. Tunggakan sewa kontrakan sekitar 8 juta rupiah, listrik PLN 1.200.000 rupiah, air 700.000 rupiah, ditambah beberapa utang kecil di apotek dan warung. Totalnya sekitar 12 juta rupiah. Baginya setara makan malam di restoran mahal. Bagi Nadira Putri dan Rangga Pradana itulah perbedaan antara punya atap atau tidur di jalan. Ia langsung menuju ban saat buka. Manajer yang terbiasa menangani transaksi besar Dimas Prasetya memproses semuanya tanpa ragu. Dilunasi atas nama Nadira Putri.
Konfirmasinya sambil menatap layar. Semua? Saya ingin bukti transfer dicetak, jawab Dimas Prasetya, dan siapkan peningkatan limit rekeningnya. Jika ada kebutuhan mendesak saya ingin dia punya akses. 1 jam kemudian ia mengetuk pintu rumah sederhana itu. Rangga Pradana membuka dengan cepat masih mengenakan piyama dan rambut berantakan. Pak Dimas Prasetya, Bapak benar-benar kembali? Saya berjanji akan kembali, jawab Dimas Prasetya sambil masuk dan meletakkan amplop tebal di atas meja. Ini bukti pembayaran semua tagihan, ibumu tidak berutang apapun lagi. Nadira Putri keluar dari kamar sambil mengikat rambut terburu-buru. Ketika melihat amplop kakinya melemas, ia duduk perlahan. Membuka lembar demi lembar dan membaca setiap bukti dengan teliti. Tangannya gemetar, ini banyak sekali uang, gumamnya. Bagaimana saya membayarnya kembali? Tidak akan, kata Dimas Prasetya tegas. Ini bukan pinjaman, ini yang seharusnya saya lakukan sejak lama. Sekarang kita ke sekolah untuk menyelesaikan urusan Rangga Pradana. Mereka berangkat bersama dengan mobilnya menuju SMP Negeri di Bekasi Timur yang hanya beberapa kilometer dari sana. Bangunan tua namun terawat dengan anak-anak berlarian di halaman saat jam istirahat. Kepala sekolah yang menyambut mereka berusia sekitar 50 tahun dengan rambut berubah di sanggul dan kacamata di ujung hidung. Rangga Pradana, serunya hangat, kejutan yang menyenangkan. Saya kira kamu sudah menyerah. Dimas Prasetya memperkenalkan diri. Saya Dimas Prasetya, teman keluarga. Rangga Pradana akan kembali bersekolah dan membutuhkan rencana pemulihan intensif. Ratna Wulandari menarik map dari lemari arsip sambil menghela napas. Kondisinya cukup berat. Banyak absen dan nilai rendah di ujian terakhir. Hampir mustahil mengejar tahun ajaran ini. Bagaimana jika ada les privat dan penguatan? Intensif? Tanya Dimas Prasetya. Ratna Wulandari menatapnya terkejut. Itu ideal, tentu saja, tapi sangat mahal. Keluarga ini tak akan mampu. Saya yang bayar, jawab Dimas Prasetya tanpa ragu. Saya ingin guru terbaik. Rangga Pradana akan mengejar semua yang tertinggal dan bahkan menonjol. Dalam bulan-bulan berikutnya rutinitas berubah total. Dimas Prasetya membelikan meja belajar baru, kursi nyaman, rak buku, dan perlengkapan belajar lengkap. Ia merekrut 3 pengajar yang direkomendasikan. Kepala sekolah, matematika dengan Lestari Handayani, bahasa Indonesia dengan Hendra Saputra, dan IPA dengan Siti Rahmawati. Masing-masing datang 2 kali seminggu ke rumah Nadira Putri. Rangga Pradana belajar dengan dedikasi yang belum pernah ada. Bangun pagi, belajar sebelum berangkat sekolah, pulang dan belajar lagi tanpa mengeluh. Pada akhir pekan Rangga Pradana mengulang semua pelajaran. Minggu-minggu pertama terasa sangat berat karena banyak ketertinggalan dan konsep yang belum ia kuasai. Namun perlahan dengan bantuan para guru ia mulai memahami. Ujian pertama adalah matematika dan Rangga Pradana belajar penuh selama 1 minggu. Malam sebelumnya Dimas Prasetya datang ke rumah mereka membawa pizza. Besok hari besar, katanya sambil membuka kotak di atas meja. Jadi malam ini kamu istirahat dan makan yang cukup. Rangga Pradana melahap 3 potong meski kegugupan jelas terlihat. Bagaimana kalau saya tidak bisa? Bagaimana kalau tidak lulus? Dimas Prasetya memegang bahunya. Kalau tidak lulus, belajar lagi dan ulangi. Yang penting bukan berhasil di percobaan pertama. Tapi tidak pernah menyerah. Seminggu kemudian Rangga Pradana pulang dari sekolah berlari dan masuk rumah sambil berteriak. Bu, nilainya 7,5. Saya lulus. Nadira Putri memeluk putranya begitu erat hingga ia hampir kehabisan napas lalu segera menelepon Dimas Prasetya. Dia dapat 7,5, lulus ujian. Di seberang telepon Dimas Prasetya tersenyum lebar sambil menghentikan rapat penting. Saya tahu dia pasti bisa. Bilang padanya saya bangga. Ujian-ujian berikutnya bahkan lebih baik. 8 untuk bahasa Indonesia, 8,5 untuk IPA, 9 untuk sejarah. Rangga Pradana mengejar waktu yang hilang dengan kecepatan mengagumkan dan para guru saling membicarakan dedikasinya yang luar biasa. Sementara Rangga Pradana berkembang dalam pelajaran sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh antara Dimas Prasetya dan Nadira Putri. Kunjungannya ke rumah menjadi semakin sering dan lama. Selalu ada alasan, membawa buku baru untuk Rangga Pradana, memastikan semuanya baik-baik saja, membahas perkembangan sekolah. Namun kebenarannya lain. Dimas Prasetya mulai memperhatikan detail yang dulu terlewat. Cara Nadira Putri tersenyum saat Rangga Pradana bercerita tentang sekolah. Kelembutan tangannya saat merapikan bunga di vas ruang tamu.
Suara lembutnya ketika bersenandung sambil memasak. Nadira Putri pun merasakan perubahan. Dimas Prasetya mulai bertanya tentang hidupnya, bukan hanya pekerjaannya. Ingin tahu apakah ia lelah, apakah ia membutuhkan sesuatu, bagaimana harinya. Suatu sore ia datang membawa 3 buku. Saya ingat kamu bilang suka membaca. Jelasnya sambil menyerahkan novel-novel itu. Saya pikir kamu akan menyukainya. Nadira Putri menerima buku-buku itu dengan hati-hati seolah harta rapuh. Terima kasih. Sudah lama sekali saya tidak membaca untuk kesenangan. Kalau begitu sekarang saatnya kembali melakukannya. Jawab Dimas Prasetya sambil duduk di sofa. Kamu menghabiskan hidupmu merawat semua orang, kamu juga perlu merawat dirimu sendiri. Nadira Putri duduk di ujung sofa dengan jarak yang sopan. Sulit memikirkan diri sendiri ketika masih banyak yang harus diselesaikan. Tapi sekarang tidak lagi. Ingatkan Dimas Prasetya, tagihan sudah lunas, Rangga Pradana belajar, kamu bisa bernapas. Ia menatapnya dengan ekspresi yang memadukan rasa syukur dan sesuatu yang lebih dalam. Kamu benar-benar mengubah hidup kami. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih. Dimas Prasetya membalas tatapannya, merasakan jantungnya berdegup cepat. Tidak perlu berterima kasih. Justru saya yang harus berterima kasih karena belajar apa yang benar-benar penting. Keheningan setelah itu terasa berbeda, syarat ketegangan yang tak satu pun dari mereka mampu menamai. Nadira Putri lebih dulu mengalihkan pandangan lalu bangkit mengambil air ke dapur. Dimas Prasetya memandangnya menjauh dan menyadari sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan rasa kasihan atau amal, melainkan ketertarikan tulus pada perempuan kuat yang menghadapi dunia dengan martabat. Minggu-minggu berlalu dan kunjungan berlanjut. Dimas Prasetya mulai mengajari Nadira Putri menyetir. Ia membeli mobil bekas yang masih layak dan berkata itu agar ia lebih aman pergi dan pulang kerja. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar, kata Nadira Putri pada pelajaran pertama sambil menggenggam setir dengan tangan tegang. Saya bahkan belum pernah duduk di kursi pengemudi. Dimas Prasetya tersenyum sabar. Kamu membesarkan seorang anak sendirian, bekerja di 3 tempat sekaligus, menjaga martabat ketika semuanya runtuh. Menyetir itu hal kecil dibandingkan semua itu. Pelajaran mengemudi pun menjadi momen-momen istimewa. Dimas Prasetya duduk di kursi penumpang memberi arahan dengan tenang, pelan di kopling. Ya, begitu. Sekarang gas sedikit. Sesekali tangannya menyentuh tangan Nadira Putri di persneling dan keduanya merasakan aliran listrik yang sama. Tak satu pun berkomentar namun keduanya sangat menyadarinya. Rangga Pradana mengamati dengan mata awas khas remaja cerdas. Melihat bagaimana calon ayah tirinya menatap ibunya dan bagaimana senyum Nadira Putri berubah ketika Dimas Prasetya ada di dekatnya. Suatu malam setelah Dimas Prasetya pulang, Rangga Pradana bertanya. Terus terang, Bu, Ibu suka dia? Nadira Putri yang sedang mencuci piring berhenti dengan tangan terendam air sabun. Dia orang yang sangat baik, Nak. Dia menyelamatkan keluarga kita. Itu bukan yang saya tanyakan, desak Rangga Pradana. Saya bertanya apakah ibu menyukainya seperti perempuan menyukai laki-laki. Nadira Putri mengeringkan tangan perlahan untuk mengulur waktu lalu duduk di meja berhadapan dengan putranya. Kalau ibu bilang iya, kamu akan marah? Rangga Pradana menggeleng yakin. Saya akan senang. Dia baik, memperlakukan kita dengan baik dan membuat ibu tersenyum sungguh-sungguh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mata Nadira Putri berkaca-kaca, tapi kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Rangga Pradana, dia kaya dan penting, ibu hanya. Jangan selesaikan kalimat itu, potong Rangga Pradana tegas. Ibu bukan, hanya, apapun. Ibu adalah perempuan terkuat yang saya kenal. Kalau dia tidak melihat itu, masalahnya milik dia, bukan ibu. Percakapan itu terus terngiang di kepala Nadira Putri selama berhari-hari. Ia mulai memperhatikan lebih dalam cara Dimas Prasetya memperlakukannya. Rasa hormat, kepedulian, perhatian yang tulus, itu bukan sikap majikan yang dermawan melainkan seseorang yang benar-benar peduli. Titik balik terjadi pada ulang tahun ke-13 Rangga Pradana. Dimas Prasetya menyiapkan pesta kejutan di restoran pizza favorit bocah itu. Mengundang teman-teman sekelas, para guru les, bahkan Ratna Wulandari. Ketika Rangga Pradana masuk ruangan dan melihat semua orang berteriak selamat ulang tahun, ia terpaku beberapa detik. Bapak melakukan semua ini? Tanyanya pada Dimas Prasetya dengan mata membesar oleh emosi. Kamu pantas merayakannya, jawab Dimas Prasetya sambil meletakkan tangan di bahunya. Setelah semua yang kamu lalui, kamu pantas menjadi anak yang bahagia setidaknya 1 hari. Pestanya sempurna,
Rangga Pradana bermain, tertawa, makan pizza sampai kenyang, ketika tiba saat kue Dimas Prasetya meminta perhatian. Saya ingin bersulang, katanya sambil mengangkat gelas minuman ringan kepada Rangga Pradana. Kepada anak yang mengajari saya bahwa keberanian tidak mengenal usia dan menunjukkan makna keluarga yang sesungguhnya. Selamat ulang tahun, juara. Rangga Pradana memeluk Dimas Prasetya erat dan berbisik di telinganya. Terima kasih atas segalanya. Karena percaya pada saya ketika saya sendiri tidak percaya. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar Rangga Pradana, Dimas Prasetya dan Nadira Putri berbincang di depan gerbang. Malam cerah dengan beberapa bintang terlihat meski cahaya kota menyilaukan. Terima kasih telah melakukan semua ini untuk anak saya, kata Nadira Putri dengan mata berkilau di bawah lampu jalan. Kamu tidak tahu betapa berarti bagi dia dan bagi kami. Dimas Prasetya melangkah lebih dekat merasakan aroma lembut parfumnya. Saya melakukannya bukan hanya untuk dia, Nadira Putri. Saya melakukannya karena saya peduli pada dia dan pada kamu. Jantung Nadira Putri berdebar dan napasnya tak teratur. Dimas Prasetya, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Berbeda bagaimana? Setelah Dimas Prasetya lembut, kamu pikir uang menentukan nilai seseorang? Saya setiap hari dikelilingi orang kaya yang kosong. Kamulah yang menunjukkan kepadaku apa itu karakter sejati dan apa itu cinta tanpa syarat. Duniamu bukan berbeda dari duniaku, justru lebih baik, kata Dimas Prasetya. Kata-kata itu meruntuhkan seluruh dinding yang selama ini Nadira Putri bangun untuk melindungi diri. Kamu bicara serius? Tidak pernah seserius ini, jawab Dimas Prasetya sambil memegang wajahnya dengan lembut dan ibu jarinya mengusap pipinya. Bolehkah aku menciummu? Nadira Putri mengangguk tanpa mampu berkata apapun. Ciuman itu lembut dan penuh hormat namun syarat perasaan yang terkumpul selama berbulan-bulan. Ketika mereka berpisah keduanya tersenyum seperti remaja. Ini mengubah segalanya, gumam Nadira Putri. Menjadi lebih baik, jawab Dimas Prasetya sambil mengecup keningnya. Hubungan mereka dimulai secara diam-diam karena Dimas Prasetya tak ingin Nadira Putri merasa tertekan atau terekspos komentar buruk. Namun Rangga Pradana langsung menyadarinya. Kalian pacaran? Tanyanya keesokan pagi tanpa basa-basi. Nadira Putri memerah. Rangga, akhirnya? Seru Rangga Pradana sambil tersenyum lebar. Kupikir aku harus mendorong kalian berdua. Mereka bertiga tertawa bersama dan sejak hari itu benar-benar menjadi sebuah keluarga. Dimas Prasetya menghabiskan akhir pekan bersama mereka. Memasak, menonton film, bermain, dan Rangga Pradana akhirnya memiliki figur ayah yang selalu ia inginkan dan pantas ia dapatkan. Nadira Putri kembali bersekolah dan Dimas Prasetya bersikeras agar ia menuntaskan pendidikan menengah lalu kuliah. Kamu selalu ingin menjadi guru, bukan? Pedagogi, katanya. Mari kita kejar itu. Nadira Putri mendaftar bimbel persiapan UTBK SNBT dan belajar malam hari sepulang kerja. Dimas Prasetya membantunya pada mata pelajaran yang sulit dan menemukan bahwa mengajar juga memberinya kebahagiaan. Bulan-bulan berlalu cepat. Rangga Pradana terus melaju dengan kemajuan luar biasa dan menutup tahun ajaran sebagai salah satu dari 5 siswa terbaik di kelas. Ratna Wulandari menelepon langsung untuk memberi selamat. Dia teladan bagi seluruh sekolah. Saya belum pernah melihat pemulihan yang begitu mengesankan. Dia membantu teman-temannya, ikut semua kegiatan, dan menjadi pemimpin alami. Nadira Putri juga lulus UTBK SNBT dengan nilai sangat baik dan meraih beasiswa penuh untuk pedagogi di sebuah universitas swasta. Pada hari menerima kabar itu ia menangis begitu keras hingga Rangga Pradana cemas. Bu, kenapa menangis? Ini kabar baik? Aku menangis karena bahagia, jawab Nadira Putri sambil menyeka air mata. Aku tak pernah membayangkan bisa berhasil. Kupikir kesempatan itu hilang selamanya. Dimas Prasetya memeluknya terharu. Kamu selalu mampu, hanya butuh kesempatan dan dukungan. 2 tahun berlalu seperti mimpi indah. Rangga Pradana berada di tahun pertama SMA dengan nilai cemerlang dan ikut Olimpiade Matematika. Nadira Putri memasuki semester ketiga kuliah dan jatuh cinta pada dunia pendidikan, dan Dimas Prasetya mengambil keputusan yang kembali mengubah segalanya. Pada suatu malam Sabtu ia mengajak Nadira Putri makan malam di restoran elegan. Ia sempat gugup oleh suasana mewah namun Dimas Prasetya menenangkannya. Kamu pantas berada dimanapun yang kamu pilih, katanya sambil menggenggam tangan di atas meja. Jangan pernah lupa itu. Setelah hidangan penutup Dimas Prasetya berdiri dan berlutut di samping meja. Nadira Putri terbelalak menyadari apa yang akan terjadi sementara seluruh restoran terdiam.
Menyaksikan, Nadira Putri, kamu telah mengubah hidupku sepenuhnya. Mengajariku arti cinta sejati dan keluarga. Aku tak lagi bisa membayangkan masa depanku tanpa kamu dan Rangga Pradana. Apakah kamu mau menikah denganku? Dimas Prasetya membuka kotak kecil memperlihatkan cincin sederhana namun indah. Nadira Putri menutup mulutnya sementara air mata mengalir tanpa kendali. Ya? 1000 kali ya? Seluruh restoran bertepuk tangan. Dimas Prasetya menyematkan cincin di jarinya dan menciumnya tanpa peduli tatapan para tamu. Pernikahan berlangsung 6 bulan kemudian dalam upacara kecil namun syarat makna yang memadukan sahabat pengusaha Dimas Prasetya dengan tetangga serta kenalan Nadira Putri. Rangga Pradana menjadi pendamping membawa cincin dengan kebanggaan jelas. Ketika Pendeta Yohanes bertanya apakah mereka saling menerima, keduanya menjawab dengan suara tegas dan bergetar. Saya menerima. Ciuman itu bukan hanya menyatukan dua insan melainkan mengukuhkan sebuah keluarga yang lahir dari kebetulan dan dikuatkan oleh cinta sejati. Pesta berlangsung meriah dengan musik, tarian, dan hidangan melimpah. Rangga Pradana menari dengan ibunya lalu dengan Dimas Prasetya. Terima kasih sudah menjaga ibu, katanya. Sambil memeluk ayah tirinya, terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi bagian dari keluarga ini, jawab Dimas Prasetya dengan suara tertahan. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa pertumbuhan berkelanjutan bagi semuanya. Rangga Pradana menjelma salah satu siswa terbaik SMA, mengikuti Olimpiade Matematika, meraih penghargaan, dan menarik perhatian dosen universitas. Nadira Putri lulus pedagogi dan mulai mengajar di sekolah negeri dengan tekad membalas kebaikan yang ia terima kepada masyarakat. Dimas Prasetya melanjutkan bisnisnya namun sepenuhnya mengubah cara memperlakukan karyawan dengan menaikkan gaji, memberi tunjangan, dan membangun program beasiswa bagi anak-anak pekerja. Ketika Rangga Pradana berusia 18 tahun, ia mengikuti seleksi masuk teknik sipil dan lolos peringkat pertama di Universitas Indonesia. Perayaan berlangsung haru dan meriah. Aku berhasil, teriak Rangga Pradana melihat pengumuman daring. Aku benar-benar berhasil. Dimas Prasetya memeluknya erat. Dengan dada penuh bangga, aku selalu tahu kamu bisa. Kamu pejuang. Wisuda SMA pun emosional ketika Rangga Pradana terpilih menyampaikan pidato perpisahan. Ia naik ke panggung, merapikan mikrofon, dan bersuara mantap menggema di aula hening. Ketika saya berusia 12 tahun, saya bekerja mengangkut kayu untuk membantu ibu membayar tagihan dan mengira masa depan saya akan selalu begitu. Kerja berat, uang sedikit, tanpa harapan. Ia berhenti sejenak menatap Dimas Prasetya dan Nadira Putri di bangku penonton. Namun suatu hari seorang pria memutuskan untuk tidak pura-pura tidak melihat saya di jalan tanah itu. Ia berhenti, bertanya, peduli, dan itu mengubah segalanya. Suaranya sempat bergetar namun ia melanjutkan dengan tekad. Pria itu mengajari saya untuk bermimpi tinggi dan membangun jembatan alih-alih memikul beban. Hari ini saya berdiri di sini diterima di teknik karena ia percaya pada saya ketika saya sendiri tidak percaya. Dimas Prasetya menyeka air mata diam-diam. Tapi saya juga ingin berbicara tentang ibu saya. Lanjut Rangga Pradana, perempuan terkuat yang saya kenal, yang bekerja di 3 tempat sekaligus agar saya bisa makan dan tidak pernah menyerah ketika segalanya tampak mustahil. Ibu, ijazah ini juga milik ibu. Nadira Putri menangis terbuka tanpa menyembunyikan emosi. Lalu Rangga Pradana beralih ke teman-temannya. Dan untuk kalian semua, ingatlah, tidak peduli dari mana kalian berasal atau berapa kali jatuh, yang penting adalah memiliki seseorang yang percaya pada kalian dan kalian percaya pada diri sendiri. Sisanya adalah kerja keras dan dedikasi. Aula meledak oleh tepuk tangan. Rangga Pradana turun dari panggung dan langsung memeluk ayah saya Dimas Prasetya dan ibu saya Nadira Putri. Membentuk lingkaran cinta dan rasa syukur, 5 tahun kuliah berlalu dengan kecepatan luar biasa. Rangga Pradana mengabdikan diri sepenuhnya dengan disiplin yang sama sejak kecil. Magang di perusahaan konstruksi besar, terlibat dalam proyek penting, dan menonjol di antara rekan-rekan yang lebih tua. Dimas Prasetya mengikuti setiap pencapaian dengan kebanggaan seorang ayah sejati, hadir di presentasi tugas, membantu ketika anak laki-laki saya ragu pada sisi administrasi proyek, dan memberi nasihat dari pengalaman bisnisnya yang luas. Nadira Putri terus mengajar dan menjadi koordinator pedagogik di sekolah tempat ia bekerja. Menerapkan berbagai program dukungan bagi siswa rentan sambil selalu mengingat asal-usulnya dan tujuan masa depan anak-anak lain. Pada tahun terakhir kuliah Rangga Pradana diam-diam mengerjakan proyek pribadi. Menghabiskan berjam-jam menggambar, menghitung,
dan mengulang rancangan. Ketika Dimas Prasetya bertanya, ia hanya tersenyum misterius dan berkata akan terlihat saat siap karena itu kejutan. Namun sebelum kejutan itu masa lalu datang mengetuk dengan cara tak terduga. Pada minggu cerah saat mereka memanggang sate di tepi kolam rumah baru, petugas keamanan menghubungi interkom dan berkata ada seorang pria di gerbang yang mengaku ayah Rangga Pradana bernama Bima Santoso. Keheningan berat menyelimuti area. Nadira Putri pucat dengan gelas jus bergetar di tangan. Rangga Pradana yang kini berusia 23 tahun, tinggi dan kuat, mengernyit dengan ekspresi yang belum pernah Dimas Prasetya lihat. Biarkan dia naik, kata Dimas Prasetya tenang dengan mata sedingin es. Beberapa menit kemudian pria berpenampilan usang dengan pakaian lusuh dan tatapan gelisah masuk, menatap rumah besar, mobil di garasi, meja penuh hidangan, lalu Nadira Putri dan Rangga Pradana. Ia mencoba tersenyum dan berkata, sudah lama tak bertemu dan datang melihat anaknya karena mendengar mereka hidup berkecukupan. Rangga Pradana berdiri perlahan dan menghadapi pria yang hanya memberinya kehidupan biologi sambil berkata tegas bahwa pria itu tak punya anak di sini karena anak yang ditinggalkan dulu berusia 12 tahun. Memanggul 60 kg kayu dan kelaparan demi membayar listrik yang ia tinggalkan, Bima Santoso mundur terintimidasi dan beralasan hidup keras serta mengaku mencintai Dimas Prasetya. Menengahi sambil merangkul anak laki-laki saya dan menegaskan bahwa cinta adalah kehadiran dan perawatan. Bahwa pemuda ini menjadi lelaki terhormat meski ditinggalkan. Bukan karena ditinggalkan, Bima Santoso mengklaim hak sebagai ayah biologis namun Rangga Pradana tertawa singkat tanpa humor dan menyatakan hak itu hilang saat ia pergi dan tak menoleh lagi. Menanyakan apakah ia datang mencari uang karena cinta tak pernah diberi. Bima Santoso akhirnya mengaku sakit dan tak punya tempat tinggal. Serta berharap belas kasihan, Nadira Putri bangkit dengan keteguhan yang tak pernah ia lihat dan menyatakan mereka akan membantu bukan karena ia layak melainkan karena mereka bukan dirinya. Akan membiayai pengobatan dan tempat tinggal namun ia tak boleh lagi menginjak rumah mereka atau mencari Rangga Pradana. Itu kesepakatannya, pria itu menerima dengan kepala tertunduk, dikalahkan oleh martabat keluarga yang dulu ia remehkan, lalu pergi dari hidup mereka secepat ia datang. Meninggalkan satu kepastian bahwa ikatan darah tak berarti apa-apa dibanding ikatan cinta dan pilihan. Hari wisuda teknik sipil akhirnya tiba. Auditorium penuh sesak oleh keluarga, sahabat, dan para dosen. Ketika nama Rangga Pradana dipanggil Dimas Prasetya dan Nadira Putri berdiri bersamaan bertepuk tangan dengan mata basah. Dan kebanggaan meluap di setiap gerak, Rangga Pradana naik ke panggung, menerima ijazah, lalu mengejutkan semua orang dengan meminta mikrofon. Profesor Surya Mahendra yang mengetahui kisah luar biasa pemuda itu mengangguk tanpa ragu. Rangga Pradana menatap hadirin, menemukan mata ibu saya Nadira Putri yang berkaca-kaca dan senyum bangga ayah saya Dimas Prasetya. Orang bilang ayah adalah yang membesarkan, ucapnya dengan suara bergetar menggema di aula hening, tapi saya tidak sepenuhnya setuju. Membesarkan bisa dilakukan siapa saja, bahkan instruktur. Ayah adalah yang menyelamatkan. Ayah adalah yang melihat potensi ketika dunia hanya melihat anak penuh debu. Ayah adalah yang mengajarkan bahwa tanganmu bisa membangun gedung, bukan sekadar memikul puing. Ia berhenti sejenak menarik napas. Ibu, engkau adalah batuku saat segalanya runtuh. Tapi Dimas Prasetya, engkau adalah sayapku ketika aku tertahan di tanah, terlalu berat untuk terbang. Ijazah ini bukan hanya namaku, ada keringat ibuku dan hati ayahku yang sesungguhnya. Ia turun dari panggung dan langsung memeluk Dimas Prasetya. Keduanya menangis dalam pelukan, pria dewasa dan ayah matang. Disatukan oleh takdir dan dikuatkan oleh pilihan. Nadira Putri ikut memeluk melengkapi lingkaran cinta yang terbentuk bertahun-tahun sebelumnya. Malam itu di pesta wisuda Rangga Pradana mengajak Dimas Prasetya dan Nadira Putri ke sudut yang lebih tenang sambil membawa gulungan besar kertas dalam tabung plastik. Aku punya hadiah untuk kalian, proyek pertamaku sebagai insinyur. Dimas Prasetya membuka gambar besar di atas meja, tampak rancangan teknis lengkap sebuah kompleks pendidikan modern dan indah dengan ruang kelas luas, lapangan olahraga, laboratorium, dan perpustakaan. Di bagian atas halaman pertama tertulis rapi Institut Pendidikan Nadira dan Dimas. Dimas Prasetya menatap Rangga Pradana beberapa detik tanpa suara. Apa ini, nak? Rangga Pradana tersenyum dengan mata berbinar. Aku membeli lahan bekas gudang kayu itu. Tempat ayah menemukan aku dulu. Suaranya bergetar, bangunannya sudah dibongkar minggu lalu, kita akan membangun ini di sana. Sekolah teknik gratis untuk pemuda berpenghasilan rendah.
Mereka akan belajar pertukangan, kelistrikan, pemrograman, dan teknik. Aku ingin Gabriel lain punya kesempatan yang sama. Air mata Dimas Prasetya tumpah lagi. Kau membeli tanah mimpi burukmu untuk membangun mimpi? Tepat, jawab Rangga Pradana memeluk keduanya. Kita ubah tempat eksploitasi menjadi tempat pembebasan dan harapan. Pembangunan dimulai 6 bulan kemudian. Dimas Prasetya dan Rangga Pradana mengunjungi lokasi setiap hari menyaksikan tiap bata terpasang dan dinding berdiri. Simbolis dan menggetarkan melihat struktur bangkit di tempat yang dulu hanya ada debu, keringat, dan eksploitasi anak. Pada hari peresmian 2 tahun kemudian seluruh komunitas hadir. Pemilik lama gudang Anton Prakoso muncul dari kejauhan, tua dan bungkuk, menatap perubahan dengan takjub dan mungkin sedikit malu. Ia tak berani mendekat. Namun melihat Rangga Pradana memotong pita merah bersama Dimas Prasetya dan Nadira Putri. Institut itu dengan cepat menjadi rujukan di seluruh provinsi. Rangga Pradana membagi waktunya antara perusahaan konstruksi Dimas Prasetya, yang kini ia kelola sebagai mitra penuh, dan kelas-kelas sukarela yang ia ajarkan setiap sore di institut. Pada suatu Jumat sore bertahun-tahun kemudian rambut Dimas Prasetya telah memutih seluruhnya dan Nadira Putri menampilkan keriput kebahagiaan di sekitar mata. Mereka duduk di bangku halaman institut menyaksikan anak-anak pulang dari kelas dengan ransel penuh buku dan mimpi. Seorang bocah sekitar 10 tahun menyeret ransel berat lalu berhenti mengikat sepatu lusuhnya. Rangga Pradana yang sedang meninjau perawatan kecil melihat adegan itu, berlutut di samping bocah tersebut, membantu mengikat tali sepatu dan berbincang hingga anak itu tersenyum bangga sambil menunjukkan buku catatan penuh gambar. Dimas Prasetya menyenggol Nadira Putri lembut. Kamu melihat itu? Aku melihatnya, jawab Nadira Putri dengan senyum hangat. Siklusnya menutup dan terbarui. Rangga Pradana berdiri, mengacak rambut bocah itu dengan sayang lalu berjalan ke arah orang tuanya. Duduk di antara mereka sambil menghela napas puas. Apa yang kamu katakan padanya? Tanya Dimas Prasetya penasaran. Rangga Pradana menatap gerbang tempat bocah itu berlari ringan dan bahagia. Dia bilang ranselnya berat karena membawa banyak buku perpustakaan untuk belajar akhir pekan. Tapi dia lelah. Aku mengatakan padanya apa yang dulu ayah katakan di jalan itu. Dimas Prasetya mengernyit mencoba mengingat. Rangga Pradana tersenyum sambil menggenggam tangan Dimas Prasetya dan Nadira Putri menyatukan ketiganya dalam satu lingkaran cinta. Jangan khawatir dengan beratnya sekarang, karena siapa yang membawa pengetahuan tak pernah membawa beban mati. Dan jika terasa terlalu berat, lihatlah ke samping, selalu ada seseorang yang mau membantu membagi beban. Matahari tenggelam di balik gedung sekolah mewarnai langit jingga keemasan. Dimas Prasetya memandang karya yang mereka bangun bersama. Bukan hanya bangunan bata dan beton, melainkan keluarga yang kokoh, cinta yang tak tergoyahkan, dan warisan harapan lintas generasi. Menutup mata merasakan semilir angin dan berterima kasih dalam hati pada hari jauh itu ketika ia berhenti, turun ke debu, dan benar-benar melihat bocah pengangkut kayu. Di bangku taman itu diapit 2 orang yang paling ia cintai. Sang jutawan menyadari sepenuhnya bahwa harta terbesarnya bukan tersimpan di ban melainkan duduk di sisinya membangun jembatan menuju masa depan. Rangga Pradana berdiri, meregangkan tangan, menatap gedung institut lalu orang tuanya yang memandang penuh cinta. Kalian tahu bedanya memikul beban dan membangun jembatan? Tanyanya dengan mata berkilau oleh kebijaksanaan dari 2 sisi kehidupan. Dimas Prasetya dan Nadira Putri menunggu jawabannya. Rangga Pradana tersenyum. Senyum yang memuat tahun-tahun perjuangan, bangkit, dan syukur tak bertepi. Seraya berkata mantap, orang yang memikul beban hanya menatap tanah, terlalu lelah untuk melihat lebih jauh dari langkah berikutnya. Tetapi pembangun jembatan selalu menatap horizon karena tahu di seberang ada orang yang menunggu untuk menyeberang bersama. Dan yang terpenting setiap jembatan butuh fondasi yang kuat. Kalian adalah fondasiku dan kini giliranku menjadi fondasi bagi anak-anak lain yang masih memanggul beratnya dunia sambil menunggu seseorang berhenti dan menawarkan bukan hanya bantuan, tetapi kesempatan membangun masa depan yang lebih baik. Jika kisah ini menyentuhmu, dukung dengan berlangganan kanal kami, beri tanda suka, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya.